dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman saja, tapi kami akan menjadi pelaku firman yang setia di dalam hidup ini. Berfirmanlah karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam saudara-saudaraku. Saya mau menyapa juga umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat hari Sabat. Kita bersyukur oleh karena malam ini kita boleh bertemu lagi masih dalam tema KKR yang sama, kasih karunia Allah. Tadi malam kita sudah bahas tentang hukum Allah adalah salinan dari karakter Allah. Karakter Allah adalah kekal. Karakter Allah adalah kasih. Karakter Allah atau tabiat Allah adalah tidak pernah berubah. Itu berarti hukum Allah juga tidak pernah berubah. Malam ini kita akan bahas satu topik yang lain, yang masih berhubungan juga dengan tema besar kita, kasih karunia Allah. Namun malam ini kita akan belajar tentang beristirahat di dalam kasih karunia Allah. Saudaraku, Leo Tolstoy, seorang penulis Rusia yang sangat terkenal. Dia menceritakan satu cerita tentang seorang petani yang miskin, yang namanya adalah Pahom. Pahom ini memiliki sebidang tanah yang kecil. Tanah ini dikelola, diusahakan dengan sangat baik. Panas dan hujan turun dari waktu ke waktu, sehingga tanam-tanaman yang ditanam oleh Pahom di sebidang tanah yang kecil ini memberikan hasil yang terbaik bagi petani ini. Sebenarnya dia merasa puas dengan apa yang dia miliki. Namun satu kali dia mulai berpikir-pikir, seharusnya sebagai seorang pria seperti saya, katanya, saya seharusnya memiliki tanah yang lebih besar lagi, supaya penghasilan saya lebih banyak. Pemikirannya ini membawa dia kepada perasaan yang tidak puas dengan apa yang dia miliki. Makanya setiap kali ketemu dengan orang-orang, ini Pahom selalu bertanya, kira-kira di mana saya bisa dapatkan tanah yang lebih luas, supaya saya bisa bercocok tanam, mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi. Orang-orang katakan, oh, coba kau pergi ke pegunungan Ural di sana. Di sana ada banyak orang yang punya tanah yang luas. Mereka bisa jual, harganya juga murah. Tidak tunggu lama-lama saudaraku, Pahom langsung berangkat. Begitu dia tiba di pegunungan Ural, dia ketemu dengan kepala desa di sana. Dia tanyakan, Pak Kepala Desa, kira-kira siapa yang bisa jual tanah untuk saya? Saya butuh tanah yang besar, tanah yang luas. Kepala desa bawa kepada seorang pengusaha, pemilik tanah yang luas. Pahom ketemu dengan pemilik tanah ini. Kemudian dia katakan, kira-kira seberapa luas tanah yang kau bisa siapkan untuk saya? Pemilik tanah ini menatap Pahom dan dia katakan, tergantung. Pahom katakan, tergantung apanya? Pemilik ini katakan, tergantung seberapa luas kau bisa jalani ini tanah yang besar ini, seberapa kuat kau bisa kerjakan ini tanah yang luas ini, sebesar itulah saya akan berikan kepadamu. Sebesar itulah saya akan siapkan kepadamu. Makanya pagi-pagi itu pemilik tanah ini memberikan sekop kepada Pahom. Kemudian dia katakan, silakan kau jalani. Setiap 100 langkah kau harus taruh patok di sana sebagai batas dari tanah milikmu. Pahom pun tidak menyia-nyiakan waktu. Pagi itu dia langsung jalan. Setiap 100 langkah dia gali tanah, dia taruh patok di sana. Begitu juga selanjutnya. Begitu siang tiba, dia mulai kecapean saudaraku. Tadinya dia mau berbalik, tetapi dia lihat, di sana ada sungai yang membelah pertanian ini, membelah tanah ini. Lembah di sana subur. Dia jalan lagi, gali tanah, taruh patok, dan selanjutnya sampai sore. Seharusnya dia sudah kembali oleh karena kecapean. Tapi dia lihat di ujung sana ada hutan. Ada hutan di ujung sana. Bagus sekali kalau saya bisa dapatkan hutan itu. Ada banyak kayu di sana. Saya bisa gunakan untuk membangun nantinya. Dia jalan lagi. Hampir mau malam. Dia hampir kehabisan tenaga. Dia hampir tidak bisa angkat lagi kakinya saudara untuk pulang. Namun dia berusaha dan kembali temui pemilik tanah itu. Begitu tiba di depan pemilik tanah,
Oleh karena kecapean, kehabisan tenaga, Pahom langsung jatuh. Dia jatuh tertelungkup di atas tanah. Ada banyak orang yang hadir di situ. Mereka memuji-muji Pahom. Mereka katakan, luar biasa ini petani ini. Luar biasa perjuangannya, usahanya hari ini. Dia bisa dapatkan tanah yang luas. Tetapi Pahom tidak bereaksi terhadap pujian banyak orang. Kenapa saudara? Karena dia telah mati. Setelah mereka tahu Pahom mati, pemilik tanah ini katakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia katakan, saudara-saudara, tadi pagi Bapak ini datang kepada saya dan tanyakan berapa luas tanah, berapa besar tanah yang saya bisa siapkan untuk dia. Saya katakan, silakan jalani saja. Silakan jalani. Dia sudah bekerja keras hari ini, tetapi hasilnya saat ini dia telah kehilangan nyawanya. Sekarang saya mau bertanya kepada saudara-saudara, kira-kira berapa besar, berapa luas tanah lagi yang dibutuhkan oleh Pahom? Mereka katakan dia sudah tidak bernyawa, dia sudah mati. Yang dia butuhkan saat ini adalah tanah seluas 1 kali 2 meter untuk digunakan menimbun, menanam tubuhnya yang sudah mati ini. Oh saudaraku, cerita ini adalah perumpamaan tentang kehidupan. Setiap hari kita bergerak cepat. Kita berpacu dengan perputaran waktu. Kita kewalahan di dalam mengejar dan mengisi waktu. Kemudian kita mulai stres. Kita mulai tertekan. Kecemasan mulai kita rasakan. Kita mulai berpikir sama seperti Pahom. Jika seandainya saya dan saudara juga bisa dapatkan lebih banyak. Sehingga kita bisa merasa cukup dalam hidup ini. Namun yang perlu ditanyakan, seberapa banyak cukup itu? Berapa banyak yang benar-benar saya dan saudara butuhkan dalam hidup ini? Raja Salomo adalah raja yang sangat terkenal dengan kebijaksanaannya. Saudara bisa baca itu dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 31. Tetapi satu hari Raja Salomo pun sampai kepada kesimpulan yang sama seperti Pahom. Dia memutuskan bahwa apa yang dia miliki ternyata belum cukup. Ternyata perasaan tidak puas itu saudaraku bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang miskin. Orang-orang yang tidak punya apa-apa. Bahkan seorang raja pun yang memiliki segala sesuatu toh masih memiliki perasaan yang tidak puas. Raja ini pun pada akhirnya memutuskan untuk mulai lagi berjuang. Supaya dia bisa mendapatkan lebih banyak. Untuk sesaat lamanya. Sepertinya Salomo berhasil. Namun lama-kelamaan keinginannya ini semakin besar. Dia tidak bisa mengendalikan lagi dirinya. Untuk hal-hal yang lain yang di luar batas. Seperti makanan yang enak. Pakaian yang bagus. Musik. Kekuasaan, jabatan, tahta, kekayaan, wanita-wanita yang cantik. Ya saudaraku, Alkitab mencatat bahwa memang Salomo memiliki 700 orang istri, 300 orang selir. Tahta Salomo terbuat dari gading. Semua bejana minumnya terbuat dari emas. Dan catatan mengatakan bahwa perak tidak dianggap pada zaman Salomo. Itu tercatat dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 21. Mengapa perak tidak dianggap? Ya mungkin tidak berharga. Ada logam yang lebih mulia, lebih berharga dari perak. Salomo hidup jauh dari zaman kita saudaraku. Baik dari segi waktu maupun kita hidup dalam budaya yang berbeda hari ini. Tetapi filosofi hidupnya masih ada sampai saat ini. Ada jutaan orang hari ini yang mungkin belum pernah mendengar tentang hedonisme. Tetapi saat ini mereka sedang hidup di dalamnya. Mereka sedang hidup sama seperti Salomo hidup dengan prinsip-prinsip filsafat kuno ini. Yaitu menjadikan kesenangan hidup ini sebagai nilai yang tertinggi di dalam kehidupan ini. Untuk sementara waktu dalam episode awal kehidupan Salomo. Kelihatannya dia merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Dia puas dengan apa yang dijalaninya selama ini. Setiap hari hidupnya diwarnai dengan kesenangan. Diwarnai dengan kenikmatan. Tetapi pada akhirnya tiba satu saat di mana raja ini merasa hampa.
Dia menemui kekosongan di dalam hidupnya. Itulah hari pada saat dia duduk, kemudian mulai merenung dan mengakui kepada dirinya sendiri bahwa ternyata apa yang dikejarnya, apa yang dicapainya sejauh ini, ternyata semuanya tidak berarti, semuanya sia-sia. Saat itulah Salomo sampai kepada kesimpulan yang kedua dalam hidupnya. Dan itu ditulis dalam buku Pengkhotbah. Setelah sebelumnya dia melihat ke belakang, dia mulai menyaksikan tahun-tahun yang penuh dengan kesia-siaan, terbuang begitu saja, sehingga dia mengatakan bahwa semuanya tidak ada artinya. Sama sekali tidak ada artinya. Mari kita baca sama-sama Pengkhotbah pasal 1 ayatnya yang ke-14. Pengkhotbah 1 ayatnya 14 berbunyi seperti ini. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang-orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan bagaikan usaha menjaring angin. Kesia-siaan artinya tidak berguna. Itu sama dengan kekosongan di dalam hidup. Itu sama dengan berbagai usaha menjaring angin, mengejar angin saja. Tidak ada artinya, saudaraku. Ada satu filsafat yang akhir-akhir ini berkembang, yang disebut dengan nihilisme. Nama ini berasal dari kata Latin yang berarti tidak ada. Nihil adalah ketiadaan. Itu adalah gagasan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada artinya. Tidak ada yang bisa dipercaya, tidak ada yang bisa diharapkan, tidak ada yang berakal, tidak ada kesimpulan logis, tidak ada tujuan, tidak ada objek dalam hidup. Itulah nihilisme. Saudaraku, saya sengaja menceritakan dua kisah yang hampir sama ini. Kisah Pahom yang ditulis oleh Leo Tolstoy dengan kisah yang dicatat di dalam Alkitab mengenai Raja Salomo. Saya sengaja ceritakan ini agar supaya kita tidak terjebak dalam cara hidup yang sama yang pada akhirnya membawa hidup kita kepada kesia-siaan. Tidak sulit untuk memahami mengapa nihilisme atau filosofi tanpa harapan itu semakin kuat pada zaman ini. Saudaraku, saya mau sampaikan, jutaan orang hari ini yakin bahwa tidak ada hari esok. Makanya mereka hidup untuk hari ini saja. Mereka berpikir tidak ada besok. Dan ini sama seperti Salomo pada fase pertama kehidupannya. Banyak orang saat ini juga yang berusaha untuk mencari kebahagiaan melalui kesenangan dan kenikmatan dalam hidup ini. Namun kita bersyukur oleh karena cerita kisah tentang Salomo tidak berakhir di tanah yang kosong dan hampa seperti Pahom. Penyesalan Salomo membawa dia kepada satu kesimpulan bahwa semua yang diupayakan, yang dikejarnya selama ini ternyata adalah sia-sia. Saya berharap pengalaman Salomo akan menjadi peringatan bagi saya dan saudara. Yang mungkin hari ini kita masih memiliki kesempatan, kita masih memiliki masa depan. Agar jangan kita membuat kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh Raja Salomo. Bagaimana caranya, saudara? Supaya kita tidak bisa temui kesia-siaan dalam hidup ini. Mari kita baca sama-sama Pengkhotbah 12 ayat 1. Pengkhotbah 12 ayat 1 memberikan jawaban kepada saya dan saudara. Bagaimana supaya tidak sia-sia? Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Oh saudaraku, ingat pencipta kita. Ingat Tuhan pada masa muda. Mengingat Tuhan sebagai pencipta adalah jawaban yang sempurna untuk terhindar dari kesia-siaan dalam hidup ini. Menyembah pencipta bukan berarti kita menyangkal perkara materi. Kita menyangkal pentingnya kesenangan dan kenikmatan hidup. Tidak, saudara. Menyembah pencipta bukan berarti kita berhenti untuk mengejar impian kita. Kita perlu berupaya, kita perlu berjuang untuk merealisasikan impian kita. Namun menyembah pencipta artinya kita percaya kepada Tuhan sebagai pencipta dan berusaha untuk menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab di dalam kehidupan saya dan saudara.
Kita bisa nikmati hidup ini, saudara. Silakan nikmati. Namun ingat, kita harus jalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab terhadap Tuhan yang telah menciptakan kita. Makanya Pengkhotbah 11 ayat 9. Raja Salomo menyampaikan satu pesan yang luar biasa. Bersukarialah hai pemuda. Dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah, ingat orang-orang muda, bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Oh, luar biasa. Kita bisa jalani hidup ini sesuai dengan impian-impian kita. Tetapi ingat, ada tanggung jawab besar yang kita harus bawa kepada Tuhan sebagai Allah dan pencipta kita. Makanya kata-kata terakhir dalam kitab Pengkhotbah, Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Raja Salomo katakan, akhir kata dari semua yang didengar, takut akan Allah, berpeganglah pada perintah-perintahnya. Oleh karena itu adalah kewajiban dari setiap orang. Karena dia akan bawa segala perbuatan kita ke pengadilan nantinya. Yang berlaku atas semua kita, berlaku atas saya dan saudara. Entah itu tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat, itu terbuka luas di pemandangan mata Allah. Makanya kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan ini. Saudaraku, dalam kitab Wahyu ada pekabaran yang paralel dengan apa yang disampaikan oleh Raja Salomo dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14 yang baru saja kita baca tadi. Sepertinya pekabaran dari Salomo sama dengan pekabaran 3 malaikat yang disampaikan oleh penulis buku Wahyu, yaitu Yohanes Pewahyu. 3 malaikat itu memanggil kita untuk bertanggung jawab dan kembali menyembah pencipta. Mari kita baca Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-7. Wahyu 14 ayat 7. Takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Saudaraku, hedonisme atau materialisme adalah masalah penyembahan. Itu adalah kebalikan daripada kita menyembah Allah kita sebagai pencipta. Uang, jabatan, kekuasaan, kekayaan, kesenangan, kenikmatan hidup ini, itu bukan pencipta. Itu semua adalah ciptaan. Dan itu dicatat dalam Roma pasal 1 ayat 25. Lebih banyak kita menyembah ciptaan dan menyembah Allah sebagai pencipta kita. Alkitab mengatakan bahwa selama 6 hari Tuhan sendiri bekerja dengan benda-benda dan segala sesuatu yang dari tidak ada kemudian menjadi ada. Kemudian Allah tetapkan tatanan, tujuan, dan fungsi dari semua yang diciptakannya. Lalu pada hari ke-7, Allah berhenti, Dia beristirahat, Dia merenungkan dan bersuka cita atas apa yang telah Dia lakukan. Mari kita baca sama-sama Kejadian pasal 2, ayatnya yang pertama sampai ayat 3. Kejadian 2, ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu. Allah menguduskannya, karena pada hari itulah Dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Selama 6 hari kita harus bekerja, saudara. Kita harus lakukan ini dengan rasa hormat dan rasa tanggung jawab. Kita harus bekerja sebagai bentuk rasa terima kasih kita yang mendalam. Mengakui bahwa hari-hari pekerjaan kita adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan. Allah juga memanggil saya dan saudara, bahkan memerintahkan kita untuk mengikut Dia, untuk beristirahat pada hari yang ke-7. Hari ke-7 adalah juga kasih karunia Allah. Ketika kita boleh beristirahat dari pekerjaan kita sambil mengagungkan Allah pencipta kita yang sangat mengasihi kita. Tema KKR kita adalah kasih karunia Allah. Ketika kita diberikan waktu untuk beristirahat,
pada hari ketujuh, pada hari Sabat. Bukankah itu anugerah Allah yang luar biasa? Bukankah itu kasih karunia Allah yang maha dahsyat dalam hidup ini? Sabat dirancang untuk membawa kita kembali kepada realitas. Itu bagaikan ketukan atau tepukan di bahu kita. Seolah-olah Allah menepuk bahu kita. Kemudian mengatakan, hai saudaraku, hai anakku, jangan lupa dari mana semua ini berasal. Kau harus ingat bahwa matahari tidak terbit dengan sendirinya. Kita harus ingat bahwa pohon dan bunga tidak berbunga dan berbuah atas perintah kita. Jika saya dan saudara gagal di dalam mengindahkan pesan ini, jika kita terlalu sibuk bekerja, menerima berkat-berkat di hari pekerjaan kita, bahkan kemudian mengambil Sabat hari ketujuh itu juga untuk diri kita sendiri, maka kita sedang melakukan dosa yang sama seperti yang dibuat oleh Salomo. Makanya hati-hati saudara-saudaraku. Orang bijak yang kemudian menjadi bodoh, tetapi bersyukur oleh karena kemudian akhirnya mencapai kebijaksanaan terbesar dalam hidupnya. Ketika dia menulis, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sekarang ini, hari ini, di saat kita masih muda, di saat kita masih berkarya, di saat kita masih produktif, kita masih hidup. Jangan gagal untuk menikmati hal-hal baik yang Tuhan telah berikan kepada saya dan saudara. Gunakan itu dengan setia dan hormat, dengan mengingat bahwa suatu hari kelak kita harus memberi pertanggungjawaban kepada pencipta kita terhadap apa yang telah dipercayakannya bagi kita. Makanya kita perlu mengulangi perkataan Salomo dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 dan 14 untuk mengingat pencipta kita. Oleh karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu, apakah itu tersembunyi atau tidak, apakah itu baik atau jahat, kita akan diperhadapkan kepada pengadilan Allah. Berbicara tentang hari ketujuh yaitu Sabat Tuhan Allah, bukankah Alkitab mengatakan bahwa semua hari sama? Saudara bisa baca dalam Roma pasal 14 ayat 5. Ada orang-orang katanya yang mengatakan semua hari sama. Memang benar saudara. Mungkin secara durasi waktunya sama. Sama-sama memiliki 24 jam. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Dalam hal ini sama. Semua hari sama. Namun untuk hari ketujuh, hari Sabat Tuhan, ada yang berbeda dengan hari-hari lainnya dalam minggu penciptaan. Oleh karena Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3, ayat yang sudah kita baca tadi memberikan penjelasan bahwa pada hari ketujuh itu Tuhan berhenti, Dia berkati dan Dia kuduskan hari itu. Allah tidak buat itu di hari-hari yang lain. Allah hanya buat ketiga hal itu, berhenti, kuduskan dan berkati pada hari yang ketujuh. Saya pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa Sabat adalah ide sementara yang tidak berlaku lagi zaman ini. Oh saudaraku, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara bahwa Sabat adalah jantung dari 10 perintah Allah. Hukum itu diucapkan oleh suara Tuhan sendiri di Gunung Sinai. Bahkan Tuhan sendiri yang tulis dengan jarinya di atas loh batu. Tetapi itu bukan awal dari pemeliharaan Sabat. Karena pemeliharaan Sabat sudah dimulaikan sejak pekan penciptaan. Dan itu terjadi ribuan tahun sebelumnya, sebelum hukum diberikan di atas bukit Sinai. Allah memberkati hari ketujuh. Allah mengasingkannya sebagai kasih karunia Allah, sebagai anugerah khusus untuk semua manusia, untuk semua keturunan Adam dan Hawa, untuk saudara dan juga untuk saya. Saudaraku, ada yang mengatakan bahwa hari Sabat itu hanya untuk orang Yahudi. Apa benar demikian? Mari kita baca Yesaya 56 ayat 6 dan 7. Yesaya 56 ayat 6 dan 7. Dan orang-orang asing menggabungkan diri kepada Tuhan, melayani Dia, mengasihi nama Tuhan, menjadi hamba-hambanya. Semuanya memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Mereka akan kuberi kesukaan dalam rumah doaku. Oh saudaraku,
Tuhan senang dengan mereka yang memelihara hari Sabat Tuhan. Dan menurut ayat dalam Yesaya 56 tadi, yang menggabungkan diri untuk memelihara kekudusan Sabat dan tidak menajiskannya, bukan hanya orang Yahudi, tetapi ada orang-orang asing juga yang menggabungkan diri mereka. Semua pelihara Sabat Tuhan. Kenapa? Oleh karena Sabat diberikan untuk semua manusia. Sabat tidak hanya diberikan untuk segolongan orang saja. Makanya Yesus di dalam memaklumkan misinya, dalam Markus pasal 2 ayat 27, Yesus katakan, Sabat diadakan untuk manusia. Saya dan saudara semua adalah manusia. Sabat diberikan bukan hanya kepada golongan tertentu saja, bukan hanya kepada bangsa tertentu saja, tetapi disembah oleh semua orang. Oleh karena itu adalah penyembahan kepada pencipta kita yang telah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Ada juga yang katakan seperti ini, saudaraku. Sabat itu cuma ada di perjanjian lama. Kita saat ini sudah hidup di zaman kasih karunia. Tidak berlaku lagi pemeliharaan Sabat Tuhan. Oh saudaraku, saya mau katakan kepada kita semua malam ini. Dalam Lukas pasal 4 ayat 16. Kalau kita baca sama-sama Lukas 4 ayat 16. Yesus dalam pelayanannya, dia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Apa artinya kebiasaan, saudaraku? Kebiasaan adalah praktek. Kebiasaan adalah sesuatu kegiatan yang selalu diulang-ulang. Itu adalah praktek dalam kehidupan Yesus. Kebiasaannya pergi ke tempat ibadah setiap hari Sabat untuk menyembah Allah pencipta. Yesus adalah teladan kita. Yesus adalah contoh dan panutan kita. Kalau dia sendiri datang menyembah Allah pencipta pada hari Sabat, itu berarti betapa pentingnya Sabat itu bagi saya dan bagi saudara. Ada yang bilang, bukankah Yesus datang menghapus hukum Taurat? Kalau seandainya Yesus datang untuk tiadakan hukum Taurat, tentu saja itu termasuk pemeliharaan Sabat Tuhan. Oh saudaraku, coba pikirkan saudaraku. Jika tidak ada hukum, maka itu berarti bahwa tidak masalah kita lakukan persinahan. Itu berarti bahwa kita bisa buat berhala, kemudian kita bisa sembah mereka. Kita bebas menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Kita bisa mencuri, kita bisa berbohong, kita bisa membunuh dan melakukan berbagai tindak kejahatan. Apakah benar itu? Bukankah agak aneh bagi Allah untuk menghapus hukumnya sendiri yang ditulis dengan jari tangannya sendiri di atas batu sebagai pengingat permanen akan kode etik sorga yang kekal? Saudaraku, hukum adalah salinan karakter Allah. Hukum adalah salinan tabiat Allah. Bukankah Yesus pernah berkata? Mari kita baca sama-sama. Matius pasal 5 ayat 17. Supaya memberikan penjelasan dan penegasan kembali kepada kita semua. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jelas saudaraku, Yesus tidak datang meniadakan hukum, tetapi datang untuk menggenapinya. Bagaimana kita tahu hari ini bahwa Sabat yang benar itu adalah hari Sabtu, hari ke-7? Bagaimana kita tahu? Apakah itu tercatat di dalam Alkitab? Saudaraku, sebelum kita lihat bukti-bukti secara internal dalam Alkitab, kita akan lihat bukti-bukti secara eksternal. External uterensis. Di luar Alkitab. Bahwa Sabat itu adalah hari Sabtu. Hari ke-7. Dalam lebih dari 140 bahasa di dunia. Hari ke-7 dalam pekan selalu disebut Sabat. Dalam bahasa Yunani itu disebut Sabaton. Bahasa Spanyol Sabado, bahasa Portugis Sabado juga, Italia Sabato, Perancis Samedi, Jerman Samstag, Rusia Subota, Polandia Sabat, Hongaria Sombat, bahasa Arab As-Sabit, dan lain sebagainya. Sekitar 140 bahasa di dunia.
Tentu saja dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai Sabtu. Kalau kita lihat bukti yang lain di luar Alkitab, kamus lengkap bahasa Indonesia, hari Sabtu kalau kita lihat kata Sabat, maka kata Sabat itu disebutkan hari Sabtu, hari untuk istirahat, hari ketujuh. Saudara bisa lihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Kalau kita lihat bukti yang lain di luar Alkitab, contohnya kamus Alkitab, maka saudara akan temui Sabat itu, cari kata Sabat di sana, saudara akan dapati Sabat adalah hari ketujuh, hari istirahat. Kalau begitu, bukti internal dalam Alkitab ada di mana? Saya tidak menyampaikan banyak ayat, saudara. Kita cukup membaca satu ayat saja. Sebagai bukti di dalam Alkitab bahwa Sabat hari ketujuh itu adalah hari Sabtu saat ini dalam sepekan kalender kita. Matius pasal 28 ayat 1. Saudara bisa buka Alkitab saudara, Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar di hari pertama minggu. Hari pertama minggu. Setelah Sabat lewat dulu baru datang hari Minggu. Dalam kalender kita hari ini, itu berarti hari Sabat adalah hari Sabtu. Jadi Sabat menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, menurut kamus Alkitab, menurut etimologi atau asal-usul bahasa dari berbagai negara, bahkan menurut Alkitab, Sabat adalah hari ketujuh, Sabat adalah hari Sabtu, dan Sabat adalah hari istirahat. Mungkin kita bertanya, apakah ada informasi bahwa pengikut Yesus setelah Yesus masih terus pelihara Sabat? Oh, ada, saudara. Banyak ayat yang memberikan informasi. Sebelumnya Yesus pernah memberitahu para muridnya bahwa Yerusalem akan dihancurkan. Yesus mengingatkan, dia tambahkan lagi di dalam ajarannya, kalian harus berdoa agar ketika Yerusalem dihancurkan, pelarianmu tidak jatuh pada musim dingin atau pada hari Sabat. Kenapa Yesus harus ingatkan? Supaya murid-murid tetap mengingat akan kekudusan Sabat itu. Di mana harus berhenti, harus menghargai dan menghormati Allah sebagai pencipta. Yesus telah sampaikan itu 40 tahun sebelum Yerusalem mengalami peristiwa kehancuran. Oh, luar biasa. Saudara bisa baca itu dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-20. Alkitab juga memiliki contoh yang lain. Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa Paulus datang ke Tesalonika. Di sana ada sebuah sinagog orang Yahudi tentu saja. Dan Paulus sebagaimana kebiasaannya, dia datangi mereka. Selama 3 hari Sabat berturut-turut, Paulus mengajar mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Paulus memberitahukan kepada orang-orang Yahudi tentang Yesus, tentang kebenaran Alkitab, saudara. Tentu saja tentang kebenaran Sabat. Mungkin saudara-saudara berpikir, ya tentu saja dia harus berbicara kepada mereka pada hari Sabat, karena mereka adalah orang-orang Yahudi yang beribadah pada hari Sabat. Namun saudaraku, kita akan lihat bahwa ternyata yang hadir ketika Paulus berbicara kepada mereka bukan hanya orang Yahudi, tetapi ada banyak orang-orang yang bukan Yahudi. Ada banyak penduduk non-Yahudi yang juga hadir waktu itu. Bahkan mereka memohon kepada Paulus, kalau boleh pekabaran yang sama, kebenaran yang sama dibawakan juga di saat-saat berikutnya. Mungkin Paulus bisa tawarkan untuk mengisi kerinduan mereka. Oke, kalian datang lagi besok hari Minggu. Atau lusa hari Senin. Tidak, saudara. Paulus tidak tawarkan itu. Justru Paulus katakan, hari Sabat berikut kamu harus kembali lagi. Dan benar, Sabat berikutnya mereka lakukan itu. Mereka kembali lagi. Makanya 3 hari Sabat berturut-turut Paulus mengajar mereka. Kenapa Paulus tawarkan setiap hari Sabat? Oleh karena itu adalah hari di mana kita harus menyembah Allah kita sebagai Khalik dan pencipta kita. Saudaraku, dalam kitab Wahyu, kita memiliki gambaran tentang umat Allah pada hari-hari terakhir. Dan
Itu menunjukkan bahwa ada dua hal yang akan mengidentifikasikan saya dan saudara sebagai umat Tuhan. Dalam buku Wahyu 14 ayat 12 dikatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Orang kudus adalah istilah perjanjian baru untuk umat yang beriman kepada Allah. Orang kudus adalah umat-umat Allah yang hidup di akhir zaman ini. Bagaimana mereka dikenali? Saya sudah katakan tadi, mereka diidentifikasikan dengan dua hal. Yaitu apa? Menuruti perintah Allah dan memiliki iman Yesus atau iman kepada Yesus. Ini sangat penting, saudaraku. Kenapa saya katakan? Oleh karena pada hari-hari terakhir penutupan sejarah dunia ini, pada saat hanya sedikit saja orang yang memiliki iman di bumi ini, Allah akan memiliki umat yang berpegang teguh kepada iman mereka kepada Yesus. Pada satu hari nanti, ketika orang-orang mungkin akan menertawakan gagasan bahwa kita harus menaati Allah, melakukan kehendak-Nya. Akan ada masa di mana orang-orang akan menganggap Sabat itu tidak penting. Namun ingat saudaraku, umat Tuhan, umat Allah akan tetap mematuhi semua perintah Allah. 10 perintah Tuhan, termasuk pemeliharaan terhadap Sabat Tuhan. Pemeliharaan Sabat akan terus berlanjut, bahkan sampai Yesus datang, bahkan sampai di dunia baru. Itu dicatat dalam Yesaya 66 ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama Yesaya 66 ayat 22 dan 23. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru, yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan, Sabat berganti Sabat. Seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Sabat akan tetap dipelihara kekudusannya, bahkan sampai di dunia baru. Sekarang saudaraku, jika umat Allah yang setia selama berabad-abad telah menyembah Tuhan pada Sabat hari ke-7, jika Yesus dan para muridnya semua pelihara juga hari Sabat, jika kita pada akhirnya akan menyembah Dia di sorga pada hari Sabat, bagaimana dengan saya dan saudara yang sedang hidup hari ini? Apakah kita juga akan berani pada malam ini untuk mengatakan bahwa ya, saya akan memulaikannya pada hari ini, pada malam ini, ketika saya masih diberikan kesempatan untuk hidup? Saudaraku, Sabat Allah pencipta dalam kitab Kejadian adalah Sabat juga yang terus dipelihara oleh Yesus. Itu juga Sabat yang terus dihidupkan oleh murid-murid Yesus. Dan pada hari yang sama juga, umat Tuhan tetap akan memeliharanya. Bahkan setelah Yesus datang kembali. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya mau memberikan nasihat dan mengajak kita semua malam ini untuk mengikuti kesetiaan di dalam memelihara dan menguduskan Sabat Tuhan. Ketika dengan rahmat-Nya kita hidup selaras dengan kehendak-Nya, maka kedamaian batin akan menjadi milik kita semua. Kita akan menuju kepada sukacita besar dalam hidup ini. Ingat, ketika kita beristirahat pada hari Sabat, itu adalah anugerah Allah. Itu adalah kasih karunia Allah yang sungguh ajaib dan luar biasa ketika kita datang beristirahat dan menyembah Tuhan pada hari Sabat. Mari kita beristirahat dalam kasih karunia Allah melalui kesetiaan kita memelihara kekudusan Sabat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa malam ini. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar firman saja, tapi kami akan menjadi pelaku firman yang setia di dalam hidup ini, sehingga kami terus menjadi berkat kepada banyak orang dan terus memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama-Mu, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan, atas hari Sabat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.